Baik Bapak Ibu, kita perlu menguatkan rohani supaya hati kita tidak ternoda. Maka rohani ini harus dikuatkan, harus dihapuskan dari noda-noda yang melemahkan. Apa itu nodanya? Nodanya ada 4. Ini yang disebutkan di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, kitab yang kurang lebih terjemahannya adalah terapi penyakit hati, atau dalam bahasa lain penyakit dan obatnya. Maka kita kuatkan rohani kita. Yang pertama adalah bebaskan rohani kita dari noda kesombongan, ad-dunubul mulkiyah, mental pengen menjadi seorang raja, mental seperti penguasa, pengennya sombong, tidak mau dinasehati, tidak mau menerima pendapat orang lain. Bapak Ibu, kadang kita terjatuh ke dalam jurang yang dalam karena ada kesombongan di dalam diri kita. Lihatlah bagaimana iblis telah memberikan gambaran nyata kepada kita, yang dahulunya berbaris dengan di barisan para malaikat, yang dahulunya iblis adalah makhluk yang berada di barisan para malaikat, kemudian dikutuk oleh Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena enggan dan sombong, maka Allah golongkan sebagai makhluk yang kafir. Kenapa? Sombong. Dan sombong itu batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka Bapak Ibu, di tengah apa yang saat ini sudah kita capai, hendaknya tidak menjadikan kita sombong. Karena seiring ziyadatul mal, bertambahnya harta, kadang membuat kita menganggap sebelah mata kepada orang yang tidak berharta. Di tengah ziyadatul mansib, semakin bertambahnya kedudukan, ketika kita punya jabatan, lalu menganggap rakyat biasa, tidak ada apa-apanya. Di tengah ziyadatul ilmi, seiring bertambahnya ilmu, kemudian menganggap diri lebih daripada yang lainnya. Maka cernihkan hati kita, kuatkan nurani kita, kuatkan rohani kita dengan berusaha memerangi kesombongan yang ada dalam diri kita. Selalu ingatkan, kita adalah makhluk yang kecil. Lam tahrifal arda wa lam tablughal jibala tula. Kita tidak mampu menembus bumi dan tidak mampu tinggi badan kita menyaingi gunung. Kita tidak mampu untuk memeluk gunung. Yang kedua, noda yang kedua. Noda yang kedua adalah ad-dunubul bahimiyah. Noda dalam hati kita, rohani kita, yang ada hawa nafsu berupa bahimiyah, nafsu hewan ternak. Maka rohani kita yang ada dikotori dengan nafsu hewan ternak. Kalau yang pertama tadi nafsu seperti raja, meremehkan yang lainnya, maka yang kedua ini adalah nafsu hewan ternak yang maunya tamak dan tamak, tidak mau bekerja, tetapi maunya mendapatkan untungnya saja. Maka jika nafsu ini menjangkiti kita, maka yang terjadi adalah seberapapun yang kita dapatkan, kita masih kurang, masih kurang, masih kurang. Kenapa? Karena ada nafsu hewan ternak. Orang yang korupsi itu bukan orang yang kekurangan, tapi di dalam dirinya terdapat nafsu hewan ternak yang seberapapun dia tetap akan kurang, kurang, dan kurang. Dalam 5 tahun terakhir, silahkan cek dalam berita online maupun offline, cetak maupun elektronik, orang-orang yang korupsi bukan orang yang lemah secara ekonomi. Pernah dengar seorang tukang sapu yang terlibat korupsi jutaan rupiah untuk bayar hutang? Pernah? Tidak pernah. Noda yang ketiga itu adalah ad-dunubus sabaiyah, nafsu hewan buas. Maka hendaknya kita cernihkan hati kita dari nafsu hewan buas, nafsu pengen menang sendiri,
bawaannya marah-marah terus. Dan Bapak Ibu, nafsu hewan buas ini akan tampak ketika kita sedang berada di jalan. Kalau di jalan bawaannya klakson terus, di jalan bawaannya misuh terus, ketika macet bawaannya pengen mengucapkan kata-kata yang buruk, maka itu pertanda di dalam diri kita ada nafsu hewan buas. Kalau rapat maunya menang sendiri, tidak menghargai pendapat orang lain, maka Nabi mengajarkan kepada kita, la taqdo walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Hewan buas itu benar salah nyata, jadi maunya menang sendiri, urusan belakangan, pokoknya kelahi duluan, urusan belakangan. Bapak Ibu, yang keempat, bersihkan hati kita dari ad-durubus syaitoniyah, dari nafsu syaitoni, nafsu yang berupa iri dan dengki. Bapak Ibu, kadang yang membuat hati kita sakit bukan karena kita disakiti, tetapi karena di dalam diri kita terdapat iri dan dengki. Bapak Ibu, saya mempunyai satu ilustrasi. Ada dua orang anak. Anak yang pertama dikasih uang 100.000. Awalnya kegirangan, senang sekali karena dikasih uang 100.000. Tiba-tiba datanglah anak yang kedua, dikasih 200.000. Apakah anak yang pertama hartanya kurang? Tidak. Tapi apa yang dirasakan anak yang pertama? Sakit hati. Kenapa? Iri. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, pentingnya bagi kita untuk menata hati, hendaknya kita tidak iri dengki terhadap pencapaian orang lain.